Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan gitu ya terkait dengan distress spiritual. Untuk itu kita penasaran apa sih distress spiritual itu? Langsung masuk pembahasan. Kita lihat pembahasan pertama apa sih? Oh, kita kenalan dulu tentunya. Yang pertama ada Kiesa Zamira, maaf. Lalu ada Yohana Cecilia dan juga ada Rudi Sofian dan juga saya sendiri namanya Muhammad Ali. Definisi kepada Kiesa saya persilahkan. Baik, yang pertama ini ada definisi terkait distress spiritual. Distress spiritual ini adalah gangguan pada keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan makna dan juga tujuan hidup melalui hubungan dengan diri, orang lain, lingkungan, ataupun Tuhan. Distress spiritual ini didefinisikan sebagai gangguan dalam inti keberadaan manusia dan atau identitas pribadi, penderitaan jiwa manusia, dan sebagai jenis respons maladaptif terhadap stresor kehidupan. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam etiologi atau penyebabnya. Jadi, distress spiritual ini tuh dapat diartikan dengan terputusnya hubungan dengan diri sendiri dan orang lain dan Tuhan maupun hal yang transenden. Nah, individu mengekspresikan kurangnya makna dan tujuan hidup yang disebabkan oleh rusaknya sistem kepercayaan spiritual atau agama mereka. Nah, menurut Martins et al. 2024, faktor-faktor yang dapat menyebabkan distress spiritual adalah yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan mengenai distress rohani. Yang kedua ada kesulitan dalam membedakan kebutuhan rohani dan keagamaan. Yang ketiga ada kurangnya waktu. Waktu di sini diartikan dalam kurangnya waktu untuk mengenal lebih dalam spiritual. Yang keempat ada kurangnya pendidikan. Nah, kurangnya pendidikan di sini diartikan seperti kurangnya pendidikan tentang penanganan kehilangan yang mana dapat menyebabkan distress spiritual, juga kurangnya pendidikan terkait spiritualnya. Yang kelima itu ada tokoh pribadi dan masalah organisasi. Yang keenam itu ada kurangnya fasilitas untuk menunjukkan pemenuhan kebutuhan spiritual. Oleh selanjutnya. Nah, kali ini bakal ada manifestasi klinis yang akan dijelaskan oleh eh, teman kita, Rudi. Baik, saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis, mengungkapkan perasaan tidak bermakna atau hampa, mempertanyakan keyakinan atau nilai-nilai spiritual, merasa marah atau menyalahkan Tuhan, kekuatan yang lebih tinggi, mengungkapkan kecemasan atau ketakutan terkait isu spiritual, merasa kehilangan harapan atau putus asa secara spiritual, menarik diri dari praktik keagamaan atau spiritual, ekspresi verbal atau nonverbal dari keputusasaan. Selanjutnya, Nah, selanjutnya kita akan memahami nih bagaimana sih penata laksanaan medis yang bisa kita laksanakan kepada pasien dengan distress spiritual. Yang pertama, pelaksanaan medis pada distress spiritual itu melibatkan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk membantu individu menemukan kembali makna, tujuan, dan kedamaian hidup mereka. Nah, ini dapat mencakup intervensi yang seperti konseling, mediasi, dukungan sosial, dan bahkan dukungan spiritual dari pemimpin agama. Adapun intervensi yang dapat tegakkan untuk diagnosa ini diantaranya adalah pertama dukungan spiritual. Dukungan spiritual ini adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi peningkatan perasaan seimbang dan terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah promosi coping, di mana promosi coping adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan juga merespon stresor atau penyebab stres dan atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada. Nah, lalu intervensi disesuaikan juga dengan agama dan juga keyakinan yang dianut. Intervensi ini, eh, kegiatan konseling juga terbukti berdaya dan berguna untuk mengurangi distress spiritual dan dapat diterapkan pada agama apapun.
Tahapan yang dilakukan pada kegiatan konseling dapat membantu penderita penyakit kronis maupun terminal menerima dirinya secara utuh, membangun pikiran yang positif, dan juga membuat penderita menjadi lebih yakin dan lapang dan dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Adapun berikut beberapa cara penata laksanaan distrik spiritual. Yang pertama adalah konseling. Konseling juga termasuk konseling spiritual dapat membantu individu menjalani perasaan yang dan pemikiran mereka terkait distress spiritual serta membangun strategi coping yang sehat. Meditasi baik mindfulness atau meditasi berbasis agama dapat membantu individu menemukan kedamaian batin dan juga mengatasi perasaan tertekan. Lalu dukungan sosial, membangun dan juga memperkuat hubungan dengan orang yang peduli seperti keluarga, teman, dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam mengatasi distress spiritual. Dukungan spiritual yaitu berinteraksi dengan pemimpin agama, mengikuti kegiatan keagamaan dan mencari nasihat dari spiritual dapat memberikan rasa nyaman dan juga kedamaian batin bagi individu yang mengalami distress spiritual. Ada juga komunikasi terbuka, perawat dan tenaga medis lainnya dapat membantu pasien untuk berkomunikasi dengan terbuka tentang perasaan dan keprihatinan mereka terkait distress spiritual seperti memberikan dukungan dan solusi yang sesuai. Intervensi lain seperti life review dan individual meaning creative psychotherapy juga dapat membantu individu untuk menemukan kembali makna hidup mereka. Nah, lalu kita akan membahas nih peran perawat apa sih yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan pengkajian spiritual untuk memahami kebutuhan spiritual pasien. Lalu yang kedua adalah membantu pasien untuk berkomunikasi dengan terbuka tentang perasaan dan juga keprihatinan mereka, mendukung pasien untuk melakukan ritual keagamaan atau praktik spiritual yang relevan, dan juga mengajukan pertanyaan kepada pasien terkait keyakinan, ritual, dan juga praktik spiritual mereka. Nah, setelah kita memahami nih manifestasi klinis dan juga peran perawat, kita akan melihat contoh dari ASKAP dan juga kasusnya gitu. Mungkin langsung saja. Asuhan keperawatan yang akan kita sampaikan akan dipaparkan oleh rekan kita. Oke, mungkin akan dibacakan terlebih dahulu deskripsi dari kasusnya kepada rekan, saya persilahkan. Baik, untuk deskripsi kasusnya yaitu seorang lansia dengan inisial Nina S berusia 60 tahun berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam mengeluhkan selalu merasa cemas dengan kehidupannya. Klien menceritakan bahwa klien telah bercerai dengan suaminya karena merasa dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain dan membawa anak semata wayang mereka pergi. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi klien keadaan umum lemas, mata cowong, dan mukosa bibir pucat. Tekanan darah klien 140/95 mmHg, RR-nya 22 kali per menit, dan nadi 65 kali per menit. Klien tampak tersenyum sendiri meski tidak diajak berbicara. Hasil pengkajian status kognitif dengan menunjukkan inventaris depression back atau IDB didapatkan hasil 21 yang menunjukkan klien mengalami depresi berat. MMSE skor 30 atau dalam kategori normal, dan SPSMQ menunjukkan fungsi intelektual utuh. Berdasarkan hasil pengamatan dari aspek spiritual, klien tidak pernah menjalani ibadah sholat, melakukan zikir tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak memiliki kemauan untuk menjalankan sholat walaupun di lingkungan panti tersedia tempat ibadah. Klien mengatakan dirinya sudah tidak memiliki tujuan hidup dan akan melaksanakan sholat apabila anak dan suaminya kembali. Selain itu, perilaku klien menunjukkan bahwa klien seolah-olah marah kepada Tuhan dan tidak terima dengan kondisi yang dialami saat ini. Lalu dilanjut dengan pengkajian ke bawah. Kemudian untuk identitas kliennya tadi Nyonya S, jenis kelaminnya perempuan, berumur 60 tahun. Boleh ke bawah.
Alasan masuknya itu klien mengeluhkan selalu merasa cemas dengan kehidupannya. Klien menceritakan bahwa klien telah bercerai dengan suaminya karena dihianati oleh suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain dan membawa anak semata wayangnya pergi. Masalah keperawatan didapatkan ini adalah ansietas. Boleh ke bawah. Pernahkah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Tidak pernah. Boleh ke bawah. Anggota keluarga juga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Untuk masalah keperawatannya tidak ada. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya itu tanda vitalnya tentang tekanan darah 140/95 mmHg, kemudian nadinya 84 kali per menit, suhunya tidak diketahui dengan pernafasannya 22 kali per menit. Keluhan fisiknya tidak ada, masalah keperawatan yang didapatkan juga tidak ada. Boleh ke bawah. Untuk genogram atau psikososialnya juga masalah keperawatan didapatkan tidak ada. Untuk konsep dirinya itu gambaran diri, meskipun terdapat data spesifik yang secara langsung menggambarkan aspek gambaran diri klien, hasil skor IDB-nya itu sebesar 21 yang eh, yang menunjukkan perubahan gambaran diri serta pandangan negatif terhadap diri sendiri. Identitasnya Nyonya S, perannya itu klien sebelumnya berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga, saat ini merasa kehilangan kedua peran utamanya itu. Ideal dirinya itu klien berharap dapat menjalankan kembali perannya sebagai istri dan ibu jika suami dan anaknya tidak kembali. Harga diri, klien merasa gagal, tidak berharga, dan tidak layak dicintai, menunjukkan perilaku tidak wajar, atau tersenyum sendiri, tidak memiliki motivasi menjalani kehidupan spiritual. Masalah keperawatan yang didapatkan adalah harga diri rendah situasional. Untuk hubungan sosialnya itu, peran dalam kegiatan kelompok, klien kurang aktif dalam kegiatan kelompok atau masyarakat karena faktor kecemasan dan kehilangan peran sosial. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain itu ketidakmampuan untuk menerima keadaan membuatnya menarik diri dari interaksi sosial. Masalah keperawatan yang didapatkan adalah isolasi sosial. Untuk spiritualnya, nilai dan keyakinan klien tampaknya masih memiliki keyakinan spiritual, tetapi sedang mengalami konflik batin dengan Tuhan akibat kehilangan yang dialaminya, yaitu perceraian dan juga kehilangan anak. Untuk kegiatan ibadah, klien tidak menjalankan sholat dan hanya melakukan zikir yang tidak sesuai dengan syariat agamanya. Klien tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sholat meskipun ada tempat ibadah di tempat tinggalnya atau di panti. Untuk masalah keperawatan yang didapatkan adalah distress spiritual. Untuk penampilannya, cara berpakaian seperti biasa, pembicaraannya tidak ada data menunjukkan adanya gangguan berbicara pada klien. Klien tampak berbicara normal dan tenang. Boleh ke bawah. Kemudian aktivitas motor tidak diketahui, alam perasaannya itu sedih dan juga putus asa. Boleh ke bawah. Yang mendalam serta menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima perubahan dalam hidupnya. Masalah keperawatan yang didapatkan keputusasaan. Kemudian interaksi selama wawancara itu kontak matanya kurang atau minus ya. Klien menghindari kontak mata selama wawancara, lebih sering menunduk atau memalingkan wajah tanpa menatap lawan bicara secara langsung. Masalah keperawatannya harga diri rendah situasional. Kemudian untuk persepsi tidak ada masalah keperawatan, boleh lanjut ke bawah saja. Boleh ke bawah lagi. Nah, untuk daftar masalah keperawatan yang pertama itu ada kecemasan, kedua harga diri rendah situasional, yang ketiga isolasi sosial, yang keempat distress spiritual, dan yang kelima itu keputusasaan. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, nah dari daftar masalah keperawatan yang telah disampaikan tadi, kita menganalisa data tersebut dengan diagnosa subjektif. Data subjektifnya yang pertama adalah klien menceritakan bahwa klien telah bercerai dengan suaminya yang karena dikhianati, lalu klien tidak pernah menjalani ibadah sholat, memiliki kemampuan tidak memiliki kemauan untuk menjalankan sholat. Klien juga mengatakan dirinya sudah tidak memiliki tujuan hidup dan akan melaksanakan sholat apabila anak dan suaminya kembali. Lalu klien juga seolah-olah marah kepada Tuhan dan tidak menerima dengan kondisi yang dialaminya. Dengan demikian, dari data tersebut, lalu dengan data objektifnya terlihat lemas, mata cowok, mukosa bibir pucat, tekanan darah klien 140/95 mmHg dengan
dengan nafas 22 kali per menit. Nah, di 65 kali per menit klien tampak tersenyum sendiri meski tidak diajak bicara. Intervensi depression back atau IDB didapatkan hasil 21 dengan diagnosa depresi berat, MMSE dengan skor 30 atau normal, dan SPM SPSMQ atau fungsi intelektual utuh. Sehingga dari data-data tersebut kita ambil etiologinya, yaitu kerenggangan hubungan dengan Tuhan dan selalu merasa cemas, kejadian hidup yang tidak diharapkan, yang ini diselingkuhi dan cerai dengan suami, lalu kecewa terhadap takdir yang dihadapi yang berlanjut menjadi depresi berat sehingga terjadi distress spiritual. Dari distress spiritual ini menghasilkan kehilangan tujuan hidup dan enggan melaksanakan ibadah. Dengan demikian, masalah yang kita angkat adalah distress spiritual berhubungan dengan kejadian hidup yang tidak diharapkan. Diagnosa distress spiritual dengan kode D0082. Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan SDKI atau intervensi. Nah, di SDKI-nya sendiri, diagnosanya berada di kode D0082 dengan distress spiritual berhubungan dengan kejadian hidup yang tidak diharapkan. Yang oke ke atas, yang tujuannya rencana tindakan keperawatan dengan tujuan yang pertama itu dapat merasakan peningkatan makna dan tujuan hidup. Yang kedua ada, boleh ke bawah, pasien dapat merasa hidupnya berharga dan merasa puas atau hidupnya berarti. Yang ketiga, pasien dapat mengalami peningkatan ketenangan dan tidak lagi merasa sering cemas. Yang keempat ada, pasien mengalami penurunan perilaku marah pada Tuhannya. Yang kelima, pasien kembali melakukan ibadah dengan baik dan benar serta lebih teratur. Atas, ke atas. Nah, selanjutnya ada kriteria evaluasi dari status spiritual luaran dengan kode 09091. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil yang pertama, validasi makna dan tujuan hidup meningkat dengan skala 5. Validasi kepuasan terhadap makna hidup meningkat dengan skala 5. Verbalisasi perasaan tenang meningkat dengan skala 5. Perilaku marah kepada Tuhan cukup menurun dengan skala 5. Kemampuan beribadah membaik dengan skala 5. Oke, selanjutnya ke atas. Ada intervensi dukungan spiritual dengan kode I09276. Yang pertama ada observasi. Observasi mengidentifikasi perasaan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan. Yang kedua ada identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan. Yang ketiga ada identifikasi ketaatan dalam beragama. Yang selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama itu ada memberikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan amarah secara tepat. Yang kedua ada yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan. Yang ketiga ada sediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual. Yang keempat ada diskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup. Yang selanjutnya ada fasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Selanjutnya ada edukasi. Yang pertama itu anjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan atau orang lain. Yang kedua ada anjurkan berpartisipasi dengan kelompok pendukung. Yang ketiga ada ajarkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing, kolaborasi, atau kunjungan dengan ustadz apabila diperlukan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Yang pertama itu rasionalisasi dari observasi. Yang pertama ada identifikasi perasaan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor dan seberapa besar klien merasakan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan. Yang kedua itu identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan ini dilakukan agar dapat mengetahui pandangan klien terhadap hubungan spiritual dan kesehatan. Ini ada identifikasi
ketaatan dalam beragama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber kekuatan spiritual pasien. Berarti ada terapeutiknya. Pada memberikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan amarah secara tepat dilakukan untuk membantu klien melepaskan emosinya dengan cara yang tepat. Yang kedua ada yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan ini dilakukan untuk mengurangi perasaan sendiri klien dalam menghadapi kesulitan. Yang selanjutnya ada sediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual ini dilakukan agar klien merasa tenang dan terhubung dalam spiritualnya. Selanjutnya ada diskusikan keyakinan dan makna tujuan hidup. Hal ini dilakukan untuk membantu klien merefleksikan nilai makna dan tujuan hidup serta memperkuat harapan. Yang selanjutnya ada fasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk membantu klien untuk terus menjalankan dan memenuhi kebutuhan spiritualnya. Untuk edukasi, anjurkan berinteraksi dengan keluarga itu dilakukan. Keluarga, teman, dan orang lain dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit atau kekhawatiran. Anjurkan berpartisipasi dalam kelompok pendukung. Itu dilakukan agar klien termotivasi dan tidak merasa sendirian dalam menjalankan kewajiban spiritualnya. Ajarkan metode relaksasi meditasi dan imajinasi terbimbing. Hal ini dilakukan agar klien merasa lebih tenang, mengurangi emosi dan kecemasan yang dirasa. Selanjutnya ada kolaborasi ini. Atur kunjungan dengan ustadz. Nah, untuk kolaborasi ini memastikan bahwa kebutuhan spiritualitas pasien dipenuhi oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi tindakan perawatan. Di tindakan perawatannya ada tanggal 4 November 2022 jam 10 WIB, observasi ekspresi verbal dan nonverbal pasien yang menunjukkan keputusasaan, kehilangan makna hidup atau rasa bersalah. Yang kedua ada menggali perasaan pasien terkait kekhawatiran, kesepian, dan ketidakberdayaan melalui komunikasi terapeutik yang empatik. Yang ketiga ada identifikasi nilai, keyakinan, dan praktik spiritual pasien, kaji harapan hidup, makna, penderitaan, dan hubungan pasien dengan Tuhan atau kepercayaan yang dianut ke atas. Selanjutnya ada evaluasi di tanggal 4 November 2025 jam 10.00 WIB. Eh, Data subjektifnya, pasien mengungkapkan merasa sedih, cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengatakan merasa jauh dari Tuhan dan kehilangan harapan untuk sembuh. Data objektifnya, ekspresi klien tampak murung dan mata berkaca-kaca, nada bicara pelan, sempat menolak diajak berdiskusi tentang ibadah atau hal spiritual, serta kurang responsif terhadap dukungan emosional yang diberikan. Ternyata ada distress spiritual masih tinggi, pasien menunjukkan gejala kesedihan mendalam dan kecemasan eksistensial yang belum teratasi. Lanjutan pendekatan empatik dan komunikasi terapeutik memulai perlahan, memulai aktivitas spiritual sederhana seperti berzikir dan bersolawat. Evaluasi kembali tingkat distress spiritual 1 sampai 2 hari ke depan. Yang tiga masih di pos 1. Tanggal 7 November 2022 jam 9 WIB. Data subjektifnya ada klien mengatakan bersedia menerima semua intervensi yang akan diberikan. Klien mengatakan siap untuk perlahan-lahan mencoba kembali dan beribadah dimulai dari aktivitas sederhana. Data objektifnya ada klien mulai terbuka dan tidak sepenuhnya menolak ketika membahas masa lalu yang menyakitkan. Klien sudah mulai bisa menerima diri dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Distress spiritual masih ada, namun pasien mulai menunjukkan keterbukaan terhadap kegiatan spiritual dan dukungan emosional. Respon terhadap intervensi awal cukup baik. Evaluasi kembali tingkat
distress spiritual 1 sampai 2 hari ke depan. Data tanggal 10 November 2022 jam 10 ke bawah, ke bawah. Ke atas lagi ban. Atas, ke atas terus terus ke atas. Selanjutnya ada cukup. Baik, sekian pemaparan dari penjelasan distress spiritual dan juga asuhan keperawatan yang bisa kelompok kami jelaskan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kelebihan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.